Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di zona ziarah makam wali bersama Majelis Taklim Al-Hidayah Jakarta Utara. Kali ini zona ziarah makam wali edisi Wali Songo. Zona ziarah makam wali kali ini adalah makam Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Tanah Jawa dan termasuk salah satu dari Wali Songo yang sudah terkenal di Pulau Jawa. Nama Sunan Kudus diambil dari nama daerah tempat di mana beliau menyebarkan agama Islam, yaitu Kudus, yang sekarang menjadi nama sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Kudus berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Grobogan, Pati, Jepara dan Demak. Letak makam Sunan Kudus berada persis di belakang bangunan utama limasan tumpang Masjid Menara Kudus, dengan akses tersendiri namun bisa juga lewat gapura butulan dari samping kiri masjid. Di bagian terdepan, dekat jalan, pengunjung melewati gapura beratap genting, dan beberapa puluh langkah kemudian ada gapura paduraksa besar sebelum belokkan. Sunan Kudus dilahirkan dengan nama Said Jakfar Sodik Asmathan. Beliau merupakan putra dari pasangan Sunan Gudung, Said Utsman Haji, dengan Siti Syariah. Lahir pada 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah. Berdasar catatan naskah-naskah historiografi seperti Babat Tanah Jawi Naskah Derajat, Wali Sana Babadipun Para Wali, Babat Cirebon, Sejarah Hidup Wali Songo, dan Silsilah Sunan Kudus, dapat disimpulkan bahwa tokoh Jakfar Syadik yang masyhur disebut Sunan Kudus adalah cucu buyut Syaikh Ibrahim As-Samarkandi, yang dimakamkan di Gisiharjo, Palang, Tuban. Sebab, ayahandanya, Usman Haji adalah putra Raja Pandita di Gresik yang bernama Ali Murtado, kakak Raden Rahmat Sunan Ampel. Atas alasan kerabat Sunan Ampel itulah Usman Haji atau Sunan Mudung dinikahkan dengan Syarifah Ruhil, atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Raden Jakfar Syadik dalam cerita tutur dikisahkan belajar ilmu agama kepada ayahnya sendiri, yaitu Raden Usman Haji atau Sunan Mudung. Selain berguru kepada ayahandanya, Raden Jakfar Syadik juga dituturkan berguru kepada seorang ulama bernama Kiai Telingsing. Menurut cerita, Kiai Telingsing adalah seorang Cina Muslim yang bernama asli Telingsing. Kedatangannya ke Pulau Jawa dikaitkan dengan kunjungan Laksamana Cheng Ho. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa, selain untuk mengadakan tali persahabatan juga menyebarkan agama Islam melalui anak buahnya yang ditinggalkan di sejumlah daerah. Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal. Di antaranya kepada Sunan Kalijaga, Ki Ageng Ngerang dan Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Kudus banyak berguru untuk Sunan Kalijaga dan beliau mempergunakan gaya berdakwah ala gurunya itu yang sangat toleran pada hukum budaya istiadat setempat serta metode penyampaian yang halus. Didekatinya masyarakat dengan memakai simbol-simbol Hindu-Buddha seperti yang nampak pada gaya arsitektur Masjid Kudus. Sebagaimana Wali Songo lainnya, Raden Jakfar Syadik berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami apa yang diharapkan masyarakat. Dan dalam hal dakwah langsung ke tengah masyarakat itu, Raden Jakfar Syadik banyak memanfaatkan jalur seni dan budaya beserta teknologi terapan yang bersifat tepat guna, yang dibutuhkan masyarakat. Menurut primbon milik Profesor KHR Moh Adnan, sebagai anggota Wali Songo, Raden Jakfar Syadik dalam menjalankan dakwahnya mendapat tugas memberi bimbingan dan keteladanan kepada masyarakat sebagai berikut. Sunan Kudus termasuk pendukung gagasan, Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang yang menerapkan strategi dakwah kepada masyarakat sebagai berikut. 1. Membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar dirubah. Mereka sepakat untuk tidak mempergunakan jalan kekerasan atau radikal menghadapi masyarakat yang demikian. Bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dirubah maka segera dihilangkan.
2. Tutwuri Handayani, artinya mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit dan menerapkan prinsip Tutwuri Hangiseni, artinya mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam. 3. Menghindarkan konfrontasi secara langsung atau secara keras di dalam cara menyiarkan agama Islam. Dengan prinsip mengambil ikan tetapi tidak mengeruhkan airnya. Di dalam riwayat dikisahkan, Sunan Kudus, Raden Jafar Shadiq, itu suka mengembara, baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah beliau menunaikan ibadah haji. Kebetulan di Mekah ada wabah penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan sayembara, siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak orang mencoba tapi tidak pernah berhasil. Pada suatu hari Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu tapi kedatangannya disambutnya dengan sinis. "Dengan apa Tuan akan melenyapkan wabah penyakit itu?" tanya sang amir. Dengan doa jawab Sunan Kudus singkat. "Kalau hanya doa kami sudah puluhan kali melakukannya, di tanah Arab ini banyak ulama dan syekh-syekh ternama. Tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini. Saya mengerti memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan," kata Sunan Kudus. Sungguh berani Tuan mengatakan demikian," kata amir itu dengan nada berang. "Apa kekurangan mereka?" kata raja. "Anda yang menyebabkannya," kata Sunan Kudus dengan tenangnya. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah." Sang amir pun terbungkam 1000 bahasa atas jawaban itu. Sunan Kudus selalu dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Secara khusus Sunan Kudus berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat wabah penyakit mengganas di negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Rasa kagum mulai menjalari hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Sunan Kudus. Tapi Sunan Kudus menolaknya, beliau hanya ingin minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang amir mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Salah satu kisah karomah kesaktian Sunan Kudus keluarkan ribuan tawon dan tikus. Banyak cerita tentang kesaktiannya. Sebelum perang, beliau diberi badong, semacam rompi, oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya berkeliling arena perang. Dari badong sakti itu, keluarlah jutaan tikus yang juga sakti. Kalau dipukul maka tikus itu tidak mati, namun mereka semakin mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan sehingga mereka lari tunggang langgang. Ia juga mempunyai sebuah peti, yang bisa mengeluarkan ribuan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang tewas disengat tawon itu. Demikianlah zona ziarah makam wali edisi makam Sunan Gunung Jati. Nantikan update terbaru perjalanan ziarah Wali Songo Majelis Ta'lim Al-Hidayah Jakarta Utara di tempat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.